Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kematian orang terdekat. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Berjuang, terbitan BPK Gunung Mulia. Pagi itu banyak orang mengunjungi kita untuk menyatakan turut berduka cita. Orang-orang datang ke rumah dan juga ke tempat pemakaman. Ketika ibadah dan segala acara pemakaman selesai, para tamu pulang satu demi satu. Pemakaman selesai, kedukaan selesai. Benarkah kedukaan selesai? Ya, untuk para tamu, tetapi untuk kita sama sekali belum selesai. Bahkan untuk kita kedukaan justru baru akan mulai. Pada hari-hari serta minggu-minggu berikutnya, luka pedih kedukaan menusuk-nusuk hati kita. Kita telah kehilangan orang yang kita kasihi. Kursinya kosong, ranjangnya kosong, kamarnya kosong. Akibatnya kita merasakan sebuah kekosongan dalam hidup. Hidup ini terasa hampa dan hambar. Kita tidak nafsu makan. Kita enggan melakukan apa-apa. Tidak ada lagi yang terasa penting kecuali satu. Alangkah baiknya kalau ia masih hidup sehingga kita masih bisa bersama. Siang dan malam masih terus terbayang wajah dan kehadiran almarhum. Ia seolah-olah ada di dekat kita, padahal ia tidak ada. Hidup kita menjadi tidak normal. Dalam keadaan ini, kita ingin agar kita cepat normal kembali. Tetapi keinginan itu tidak bijaksana. Kedukaan bukan sebuah perasaan, melainkan sebuah proses bermacam-macam perasaan. Dalam diri kita ada perasaan menyesal dan perasaan bersalah bahwa kita belum cukup mengasihi almarhum. Lalu ada perasaan marah, mengapa ini harus terjadi? Marah kepada diri sendiri atau kepada orang-orang tertentu, atau kepada Allah. Juga ada perasaan bingung bagaimana menjalani hidup ini selanjutnya tanpa almarhum. Atau juga perasaan bahwa kita tidak perlu hidup lagi, sebab biasanya kita hidup dengan dan untuk dia, padahal kini dia sudah tiada. Semua perasaan itu bercampur aduk. Kedukaan bukan hanya sedih, melainkan sedih bercampur kesal, kecewa, marah, bingung, putus asa, dan banyak perasaan lainnya. Campuran perasaan itu mustahil pulih dalam beberapa hari, karena kumpulan perasaan ini perlu diolah selama beberapa minggu sampai beberapa bulan. Sampai selama proses ini kita akan menderita perih dan pedih. Tidak guna kita ingin cepat-cepat normal kembali, sebab luka membutuhkan waktu untuk pulih. Yang dapat kita lakukan adalah mencegah luka itu menetap berkepanjangan. Kita dapat membantu kewajaran proses pemulihan luka kita. Caranya adalah mau mengakui luka itu. Janganlah kita berpura-pura bahwa kita oke-oke saja. Jika kita menyembunyikan luka, luka itu akan membusuk. Yang perlu adalah membuka dan mengobati luka itu dengan cara membuka diri dan mencurahkan air mata kepada orang yang mau memahami derita kita. Kita sama sekali tidak usah malu untuk menangis. Bahkan Yesus pun menangis di depan umum ketika mendengar kematian seorang sahabat. Tertulis, maka menangislah Yesus
Yohanes pasal 11 ayat 35. Menangis merupakan penyaluran sehat atau ventilasi kedukaan yang bertumpuk. Penyaluran itu dapat berdampak terapeutis atau memulihkan. Oleh sebab itu, kelirulah penghiburan yang sering kita dengar seperti "sudah, lupakan saja" atau "jangan menangis, dia sudah damai di rumah Tuhan", atau "anak Tuhan tidak boleh sedih". Meskipun beretikat baik, penghiburan seperti itu menunjukkan ketidaktahuan tentang psikologi kedukaan dan pedagogi kematian. Penghiburan seperti itu malah menghambat orang yang justru ingin mengeluarkan dan menumpahkan perasaannya. Yang kita butuhkan ketika hati sedang sedih, perih bukanlah kata-kata simpati, melainkan perbuatan simpati oleh orang yang mau mendengarkan curhat hati dan mau ikut menanggung derita kita. Jika kita membantu diri kita pulih dari kedukaan, proses kedukaan ini dapat berguna menjadi jalan menuju penerimaan, yaitu kita menerima kenyataan bahwa kekasih kita telah tiada, tetapi bahwa kita masih perlu melanjutkan hidup ini sebaik-baiknya. Proses kedukaan ini dapat berguna menjadi jalan menuju kedamaian, yaitu memaafkan kesalahan almarhum dan meyakini bahwa ia juga memaafkan kesalahan kita. Berdamai dengan almarhum membuat kita berdamai dengan diri kita sendiri dan berdamai dengan Allah. Akan tetapi, proses kedukaan ini akan berlangsung berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Selama itu kita merasakan derita pedih, hati kita perih sehingga perasaan kita sesak, jiwa dan tubuh kita merana, kekuatan kita habis. Bukan hanya kedukaan karena kematian, melainkan juga segala macam kedukaan memang pedih perih. Dalam kedukaannya, seorang pemazmur mengeluh, "Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah." Amin.